Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaksaan pengenaan jilbab bagi siswi non-muslim di sebuah sekolah negeri di Padang bagi saya sebetulnya menunjukkan dampak subtle dari homogenitas dan penafsiran tekstual atas Islam yang membuat pemangku kebijakan terjebak dalam apa yang disebut dengan single naratif. Dia tidak mampu melihat situasi dari kacamata yang beragam, yang akibatnya kemudian menurunkan kemampuan dia untuk merekognisi hak-hak kalangan minoritas, mendengar suara-suara dari kalangan minoritas. Akibat lainnya adalah dia kemudian jadi punya gagasan bahwa dia berhak sebagai mayoritas untuk memberlakukan aturan mayoritas kepada mereka yang minoritas. Jilbab dalam hal ini kan bisa kita maknai sebagai katakanlah kewajiban di dalam Islam, sehingga kemudian yang bukan Islam tidak punya kewajiban untuk mengenakan jilbab. Sama halnya dengan sholat gitu, orang yang non muslim mereka tidak punya kewajiban untuk sholat gitu. Nah, sehingga memaksa non-muslim untuk sholat hanya karena dia berada di lingkungan muslim itu tidak tepat. Nah, konteks pemaksaan pengenaan jilbab itu, apalagi dengan dalih, oh anaknya juga tidak terpaksa kok gitu, tapi dianjurkan dan seterusnya. Pada akhirnya kan menjadi tekanan yang membuat si anak akhirnya ya udahlah dia harus mengikuti mayoritas. Nah, ini sesuatu yang membuat sebetulnya berbahaya dalam jangka panjang karena kita menjadi tidak peka terhadap hak-hak kalangan minoritas dan kita merasa bahwa minoritas memang harus sesuai dengan kemauan mayoritas kita. Padahal sebaliknya di sisi lain kita kadang-kadang marah gitu ketika misalkan di negara sekuler barat ada orang yang dipaksa untuk tidak mengenakan jilbab padahal dia muslimah gitu. Dia menganggap mereka diskriminatif dan tidak peduli pada hak keislaman si muslim tadi. Di saat yang sama kita melakukan pemaksaan untuk mengenakan jilbab pada orang yang sebetulnya bukan non muslim. Nah, ini penting bagi kita untuk hasibu qabla an tuhasabu, untuk introspeksi diri, untuk belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kita paksakan. Dulu ada orang Baduy yang tidak tahu Islam kencing di Masjid Nabawi, tapi Nabi tidak marah kepada orang Baduy itu karena Nabi tahu bahwa mereka tidak punya kesadaran nilai dan kesadaran keislaman yang membuat mereka tidak melihat masjid sebagai sesuatu yang harus disucikan, sebagaimana mindset itu merupakan sebuah aturan yang mengikat bagi muslim gitu. Dan dalam konteks pendidikan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana walaupun kita adalah negara yang multikultur, tapi sepertinya proses pelaksanaan pendidikan masih relatif kurang multikultur. Contohnya misalkan di sekolah negeri kalau kita berdoa pasti yang digunakan hanya doa dalam agama Islam, walaupun di sekolah itu ada yang agama Kristen, Katolik dan seterusnya. Padahal secara teori, secara hak kewargaan mereka juga punya hak untuk doa mereka juga diakui dan diakomodasi dalam sekolah itu. Tapi kita menganggap itu sebagai sesuatu yang normal dan normalisasi itulah yang kemudian membuat kita jadi tidak peka terhadap hak-hak minoritas, suara-suara minoritas yang membuat kita terjebak dalam single naratif. Semoga apa yang terjadi di sana menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih melatih diri kita agar kita bisa peka terhadap kacamata yang beragam, terhadap hak-hak yang orang yang berbeda dengan kita, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dan orang yang lebih mampu menghadirkan keselamatan dan keamanan bagi seluruh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.